Ratatouille satu. Kami. Gua mulai jualan Saltrek Chicken itu 8 tahun lalu. Makanan ini berawal dari sebuah sensasi. Sekarang, Saltrek Chicken udah jadi makanan sehari-hari orang Jakarta. Bukan gak mungkin, ke depannya makanan ini akan menjadi makanan favorit satu Indonesia. Untuk itu terjadi, gue harus menjadi ahli telur asin. Brebes adalah kota produsen telur asin terbesar di Indonesia. Gue mau belajar dari awal mulanya, langsung dari peternakan bebek Pak Kusnan. Oke Pak, hari ini kita mau ngapain nih Pak? Ini kita mau ambil telur, Pak. Ambil telur ya, Iya. saya ikut boleh ya? Boleh. Boleh. Ada trik-triknya nggak nih? Bebek itu harus pelan-pelan, Pak. Harus pelan-pelan. Ya, biar jangan bebeknya nggak takut. Ini walaupun kenal sama Bapak, masih takut nih ya, kalau cepet-cepet nih ya. Iya. Jadi tetap masih takut. harus pelan-pelan Harus ya? pelan-pelan. Jadi bebeknya tidak terganggu. Dia matok gak Pak? Matok, Pak. Di sini aja terus. Yang di pojok-pojok gini banyak-banyak ya Pak ya? Banyak, Pak. Emang Ya, ini jadi banyak yang nongkrong di sini? Betul. Jadi bebek itu setiap harinya pasti telurnya di situ. Yuk kita taruh di dalam. Yuk. Masukin ke etrek. Siap. Katanya tuh bebek emang jarang sakit gitu ya? Benar Ya, nggak sih Pak? kalau bebek memang kuat, Pak. Kuat ya? Fisiknya kuat. Dibandingkan sama ayam juga lebih kuat bebek. Bye-bye. Setelah berpisah sama bebek-bebek Pak Kusnan, kita mengikuti perjalanan telur ke toko telur asin. Setiap toko memiliki ciri khas masing-masing dalam proses pengasinan telur. Hari ini, kita ke salah satu toko pertama yang berdiri di Brebes, toko telur asin HTM Jaya. Saya dari 95. Pas tahun 95 itu telur asin udah seperti ini belum? Berjejeran satu jalanan belum, seperti hanya 1, 2, 3. Terus orang Cina itu yang gede-gede itu baru yang itu. Kalau orang Jawa baru kita. Keunikan HTM Jaya terletak pada adonannya. Ibu Dinah menggunakan garam rebus, abu gosok, dan bata merah. Tidak semua toko menggunakan adonan yang sama. Sebelum diasinkan, telur Ibu Dinah harus melalui satu tahapan ini. Bisa nggak? Bisa lah. Iya, harus satu-satu itu. Wah, tapi ini Ah, menarik banget pakai kayak ginian. Bukan pakai sponge gitu ya, Bu ya? enggak, ini kan kalau Alami pakai semua. skam itu pori-porinya buka, jadinya untuk proses pengasinan kan lebih cepat. Saya berantakan banget nih. Ribet ya. Masnya lebih bersih ya. Lanjut. Yuk, pelajaran yuk.
ketutup semua. Tutup semua. Ah, bisa Bu. Pinter ya. Kagok saya Bu. Nggak nyampe 5 kali udah langsung jadi. Oke, ini ya. Satu jadi. 1 jadi. Wah, sehari bisa gituin berapa Bu kayak gini? Tapi rata-rata 1 hari ya 500 sampai 1000-an 1 hari minimal. 1000 nih begini. Sambil denger lagu enak kali ya Mas ya? Biasanya iya. Iya ini lagi kan? enggak. Sambil denger lagu. Kalau untuk kayak makan sehari-hari, orang Brebes tuh makan telur asin nggak sih Bu? Kalau untuk sehari-hari kelihatannya enggak sih, cuman tapi kalau ada acara apapun telur asin diikutsertakan. Acara syukuran, acara nikahan, acara Nikahan juga? Iya, itu malah yang paling banyak itu kalau hajatan untuk walimah itu. Walimah itu yang jelas pakai telur asin. Kalau Brebes loh. Kalau ikan bisa diganti sama ayam, nggak ada ayam nggak apa-apa, asal ada telur, ada ikan, ada telur gitu. Yang jelas telur asin mesti ada. Tapi harus ada telur asinnya. Iya, iya. Ibu sendiri makan telur asin nggak? Oh, saya dulunya nggak suka, saya suka banget. Oh gitu. Pada tahun 2018, industri telur asin di Brebes menghadapi tantangan terbesarnya. Awalnya merintis, kita semangat. Puncak-puncaknya itu 2000-an sampai 2017, 2015 itu pas jaya-jayanya. Kita lebaran aja bisa beli 2 mobil. Beli 2 mobil? Ya, tanpa direncana. Gitu. Tapi setelah ada jalan tol kita drastis lagi turun, paling tinggal 30%. Pertama kalau liburan itu kan banyak pariwisata, kadang 1 hari ada bis pariwisata sampai 2-3 kali berhenti sambil borong-borong, sambil istirahat. Sekarang nol, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan hampir setiap pengendara lewatnya sini. Tapi kita masih semangat karena produk sendiri, kita tidak ngontrak dan kita bisa menjual produk-produk teman, jadinya kita masih bisa eksis lah walaupun bertahan. Kalau di Brebes, telur asin dimakan secara utuh. Di Singapura, telur asin merupakan makanan olahan. Tapi, siapa sih yang pertama kali menciptakan menu salted egg chicken? Oh, this is the boss. Halo. Halo, Uncle. Many years no see already. 阿公可以哦。咸蛋鸡、甜香鸡、甜香鸡。Shen Shang Chi. When did you start this Tui Shang here? Oh, many years. About 2005 we start already. 2005. Yeah. The sausage chicken come out about 2006. Oh, salted chicken 2006. Before that, don't have. Nobody. Nobody selling salted first chicken. time selling. Wah, then the taste good. Follow lah. Why so many Indonesians like salted chicken? I don't know. You don't know? Pada tahun 2006, Uncle Alex mempekerjakan seorang koki dari Malaysia untuk bereksperimen dengan menu baru. Tanpa disengaja, dia menciptakan menu salted egg chicken. One day you can sell how many kilo? One month, I use 70,000 salted egg. The yolk. We buy from Indonesia. Yeah. Indonesia, we buy from Indonesia. Oh, you buy from Indonesia? So one they selling some chicken, they go Indonesia bring here. The distributor. Huh? Distributor. Oh, yeah. Oh, you come to Jakarta lah. Have you ever been to Jakarta before? Never be. This one? This one. Okay. Yeah. Kasih ini. Setelah ngobrol sama ownernya, gue ketemu sama uncle yang pertama kali kasih lihat gue cara masak salted egg chicken. Waktu itu gue baru lulus kuliah, terus gue minta izin untuk masuk ke dapur Uncle Asun. I'm the one that WhatsApp you. You still remember me? I know you last time in Geylang 12. Oh, you remember 8 years ago sih. Jadi gue di sini waktu itu dikenalin sama Uncle gue yang makan di sini duluan. Terus dia bilang lu harus cobain.
makanan ini akan life changing buat lo. Is it still the same? Same? Enak. Cuman gue nggak ngerti kata life changingnya. Setelah 8 tahun gue baru ngerti maksudnya life changing. Gila, beda banget sih cara dia masak salted egg chicken. Very different. When I cook until they very thick. Oh, this is the salted egg. Hey, why you left me in the kitchen 8 years ago? Next time you say you want to learn, say come on. Yeah, I want to thank you. I want to thank you because of that. Then I can start my own business in Indonesia. Now I have 25 shops Wah, in Jakarta. In 3 cities, Jakarta, Bandung, Surabaya. Do you have advice for me? Surviving very easy. Learn more, and cook more, yourself. Thank you. Resep salted egg chicken diciptakan sama koki dari Malaysia di tempat makan Singapura dan jadi makanan favorit orang Indonesia. Tapi kenapa ya orang Indonesia suka banget sama salted egg chicken? Apa yang bikin kita jatuh cinta sama makanan ini? Restoran-restoran di Singapura yang jual salted egg chicken pasti isinya orang Indonesia semua. Dan mereka datang dari berbagai kota. Ya kita Jakarta semua, cuman ada yang dari Bandung juga. Kata Auntie Mandy, owner 3 meals a day, kalau weekend 80-90% pembeli salted egg chicken itu orang Indonesia semua. Kok bisa ya salted egg chicken itu diadopsi jadi makanan sehari-hari orang Indo gitu? Bisa, menurut gue more than that. Menurut gue kalau kita masuk Thailand sekarang laku. Kalau kita masuk Vietnam sekarang laku. Malaysia masih banyak banget menurut gue yang tidak terlalu. Kayak contohnya teman-teman gue dari Thailand kalau makan sekbol mereka bilang this is so delicious. Terus even bule, mereka suka loh. Pertama kita nggak ngerasa ini makanan bule lah ya. Iya. Tapi bule suka banget. Kayaknya ada sesuatu dengan makanan take away, makanan delivery, terus makannya tuh di rumah, di kantor, pas lu lagi stres, pas lu lagi banyak kerjaan di kantor, pas lagi mau belajar buat ujian lah di kosan, kayak momen-momen spesial lu, momen-momen dimana lu high stress atau Oh, jadi teringat selalu. iya, lebih gampang untuk makanan itu menjadi comfort food lu. Menurut gua dalam 40-50 tahun lagi sih, salted egg chicken ini kan sebenarnya sekarang baru diadopsi jadi makanan sehari-hari orang yang fasih teknologi, yang terbiasa order makanan dari aplikasi. Dan orang-orang ini sekitar 20-an, 30-an. Tapi dalam 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, orang-orang 20 ini akan menjadi 50 tahun dan mereka akan makan salted egg chicken, sekbol, mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali, jauh lebih dikit daripada mereka masih muda. Tapi anak-anak mereka juga akan diekspos salted egg chicken karena mereka udah terbiasa makan salted egg chicken. Setiap generasi itu akan dikenalkan sehingga 40 tahun, 50 tahun lagi satu full circle generasi itu akan makan salted egg chicken. Ya, hopefully we can see it in our generation, maksudnya selama kita hidup. Perjalanan gue menjadi seorang ahli telur asin masih panjang. Gue sangat berterima kasih untuk orang-orang kayak Pak Kusnan, Bu Dinah, Uncle Alex, Uncle Asun, yang udah ngebuka jalan buat gue untuk berada di industri telur asin ini. Oke, hari ini kita ada bulk order ya.
200 bol ya? Oke, siap. Nasi udah masak? Oke. Saus semua udah? Sekarang giliran gua buat ngelanjutin apa yang mereka udah bangun ke generasi selanjutnya. Menjadikan salted egg chicken makanan sehari-hari orang Indonesia.